Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada pembahasan peringatan terhadap makar syaitan terhadap anak Adam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi anak Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam." Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya syaitan atau iblis mereka adalah musuh bagi Adam dan keturunannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, memuliakan Adam, memberikan banyak karunia kepada Adam, sehingga Allah taala memerintahkan malaikat untuk menyembah Adam atau untuk sujud kepada Adam. Saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis hasad karena kemuliaan derajat yang tinggi yang diberikan oleh Adam, dan ini merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis hasad ketika itu, menolak untuk sujud kepada Adam, dan ia mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Maka ini bentuk penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemaksiatan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil atau akibat daripada penentangan ini, iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia diusir dan ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta diturunkan dari derajat yang tinggi. Namun setelah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, iblis meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, berilah tangguh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan daripada iblis. Allah taala menangguhkan sampai waktu yang diketahui, sampai waktu yang Allah kehendaki. Dan iblis berjanji pada dirinya sendiri dan bersumpah demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk menipu makhluk dan keturunannya, untuk menipu Adam, anak keturunan Adam. Dan ia mencoba, berusaha untuk mengajak mereka, anak keturunan Adam, untuk masuk ke dalam neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang mereka tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku, sesungguhnya orang-orang yang beriman, engkau tidak mampu memberikan kekuasaan pada mereka, engkau tidak mampu untuk menguasai mereka, illa manittaba'aka,
minal ghawin, kecuali orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah akan melindungi mereka orang-orang mukmin dari syaitan, sehingga syaitan tidak mampu untuk menguasai mereka dan syaitan tidak mampu menggoda mereka. Namun syaitan akan menguasai siapa? Orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang sesat. Orang mukmin senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghancurkan syaitan dan bala tentaranya dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji hamba-hambanya, untuk memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membedakan mana hambanya yang thayyib dan mana hambanya yang khabith, mana hambanya yang baik dan mana hambanya yang buruk, mana-mana hamba yang mukmin dan mana-mana hamba yang kafir dan munafik. Jadi tujuan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan syaitan, dengan keberadaan iblis. Iblis menyesatkan mereka, orang-orang yang memang mengikuti mereka, dan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji hamba-hambanya. Mana hambanya yang bertakwa, mana hambanya yang beriman, mana hambanya yang kufur dan munafik. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan fahadha min babil ikhtibar wal imtihan. Ini diantara bab ikhtibar wal imtihan, bab ujian dan cobaan. Wa huwa hikmatun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ia merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi khalqi iblis wa fi ijadihi wa fi ikhwaihi hikmatun azimatun. Terdapat hikmah yang besar pada penciptaan iblis, pada godaan-godaan iblis terhadap keturunan Adam. Kalau seandainya tidak ada iblis, maka kita tidak bisa membedakan mana orang-orang yang mukmin dan mana orang-orang yang kafir. Tidak ada beda mana orang yang thayyib dan mana orang yang buruk. Dan tidak terrealisasikan mana al-wara dan mana al-bara. Tidak pula terrealisasikan jihad fisabilillah. Maka di sana ada maslahat yang besar. Walaupun ada yang mendapatkan madarat atas orang-orang yang mengikuti syaitan, akan tetapi di sana ada kemaslahat yang besar. Kemaslahatan bagi orang-orang yang mukmin. Bagi orang-orang yang mukmin yang benar keimanan mereka. Syaitan, mereka menyangka bahwasanya mereka mampu menyesatkan kebanyakan dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, wala tajidu aktsarohum syakirin. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Walakin Allah subhanahu manna ala ibadihil mu'minin bihafdhihi wa ri'ayatihi min aduwihim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-hambanya yang mukmin, menjaga dari musuh-musuh mereka. Maka barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan melindungi kaum mukminin. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, mengikuti apa yang Allah turunkan, Allah akan menjaganya dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun." Sesungguhnya hamba-hambaku
engkau tidak mampu untuk menguasai mereka illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang sesat. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin wajib bagi mereka untuk merasakan atau berhati-hati atau waspada dari musuh yang nyata ini, karena mereka memiliki tentara yang banyak dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan yang dari kalangan jin. Mereka hendak menyesatkan manusia, mereka hendak menghasut manusia, mereka hendak menggoda manusia, menghasut manusia dengan syahwat dan syubhat, dengan kekufuran dan kesesatan. Maka wajib bagi kita untuk mewaspadai dari musuh yang nyata ini. Dan manusia hendaknya mereka senantiasa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat. Maka apabila ia telah melakukan sesuatu dari kemaksiatan, maka sesungguhnya ia telah merespon panggilan syaitan. Ia telah merespon dakwah daripada syaitan. Dan jika ia telah meninggalkan kemaksiatan dan melakukan banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah selamat dari syaitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari syaitan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah betapa sakitnya syaitan, betapa pedihnya syaitan. Kerugian yang besar dan musibah yang besar bagi syaitan adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak daripada manusia, banyak menyelamatkan dari umat ini. Allah taala memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus, kepada jalan Islam, ajaran Islam yang jelas, yang bersih, dan menjaga mereka dari godaan syaitan. Maka orang yang Allah inginkan hidayah dan keselamatan dari syaitan, sesungguhnya jalan Islam adalah jelas bagi mereka yang menginginkan keselamatan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan-ketaatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.